Di SD Gus Rahmat. Benar sekali. Dengan saya Davina Eki Yunia Damayati dengan NIM 232058. Dan saya Dinda Isa Sabila dengan NIM 232050. Ikuti keseruan kita hari ini ya. Dadah. Karena memang itu visinya adalah mulai dari visi dulu ya, mulai dari visi dulu untuk kami juga SD bersama itu memiliki visi terwujudnya peserta didik ya, yang solid, kemudian berbudaya, berprestasi, capai teknologi dan didik. Yang kelima, indikator yang perjalanan visi untuk mencapai tujuan. Nah, nanti background adalah misi-misi yang ada di SD. Nah, misalkan yang pertama tadi kan terwujudnya peserta didik yang solid. Nah, solid di sini jabarannya adalah ya sesuai dengan jaminan itu tadi ya yang saya sebutkan 7 tadi. Nah, itu berarti yang pertama. Nah, solid yang berarti kalau dalam sadar sholat. Sadar sholat itu penting sekali, sholat jadi tanpa disuruh anak-anak itu sadar akan sholat itu kewajiban, kebiasaan jadi. Namun yang dicarikan itu ya sebenarnya kebiasaan buatnya. Nah, ini tertuang dalam budaya. Tapi kan terwujudnya peserta didik yang solid budayanya apa saja banyak ya sesuai dengan visi itu seperti halnya 5S1J. Jadi senyum, salam, sapa, sopan santun dan juga ramah. Nah itu dan kebiasaan ngaji tadi sudah ya soal itu. Kemudian ini yang penting banget di sini adalah makan sambil duduk, makan dan minum sambil duduk. Terus kemudian sebelum makan diawali dengan doa. Itu masuk dari kita yang setiap hari kita laksanakan pada pembelajaran makan. Karena di sini makan siang tidak hanya sekedar makan, tapi juga pembelajaran. Nah, pembelajaran adab makan siang sesuai dengan adab visi. Terus ini kemudian berprestasi. Nah, berprestasi di sini kalau misalnya dukungan jaminan itu adalah sering dengan real nih. Nah, di sini untuk menuntaskan pembelajaran KKTP yang itu adalah budaya prestasi cakap teknologi. Cakap teknologi di sini kita ada karena sekarang ini sudah canggih ya dia bahkan anak-anak itu sudah pinter tentang teknologi. Nah, makanya kenapa kok ditulis cakap teknologi, karena menggunakan teknologi secara cakap itu intinya sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak melebar kemana-mana dan sesuai usianya anak-anak. Itu adalah usia yang terakhir. Nah, itu kalau tadi mengenai itu berarti tadi yang nomor 5 jalan visi. Itu relasi antara visi kita dengan jalan. Nah, untuk konsistensi, saya bilang konsistensi itu kalau istilahnya ini kayak istimewanya gitu. Nah, jadi itu memang kontrolnya juga harus kontrolnya benar-benar harus itu evaluasinya harus benar-benar itu untuk kualitas itu harus konsisten. Jadi memang kendalanya di situ kadang ada ya naik turunnya anak-anak di sini biasanya terteknya ke misalnya ya orang
tentang sholatnya itu harus kita terus mengingatkan kepada anak-anak supaya jangan punya sholat itu juga menjaga konsistensi itu kendala kita sih biasanya karena kan punya ada jadi nanti setelah untuk mengeluarkan jadi kalau tidak boleh ya. Insya Allah di sini sudah sesuai dengan seleksi kita mereka dari awal karena memang setiap masuk ini kan sudah melalui beberapa tahap ya dari tes mulai dari tes itu sudah kita saling dan setiap pekan itu kita ada program kan kita 5 hari sekolah. Nah setiap Sabtu itu ada program peningkatan ya, jadi anak-anak libur hari Sabtunya liburnya masuk untuk peningkatan kompetensi. Jadi untuk minggu pertama bisa diisi oleh litbang dewasa. Nah, itu program biasanya untuk menguatkan birokrat. Terus kemudian programnya SD, yang SD sendiri misalkan yang minggu kedua itu masing-masing jenjangnya jenjang mengenai pelatihan sendiri. Nah, nanti untuk meningkatkan kompetensi realnya kemarin kita ada Sabtu kemarin kita ada workshop pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang terbaru kemarin kita ada workshop belajar kendala. Jadi memang harus dulu ya harus dicas setiap pekan itu. Jadi anak-anak libur kita belajarnya hari belajar dulu ya istilahnya. Hari belajar dulu itu tiap hari Sabtu. Nah baru Sabtu keempatnya kita libur. Jadi 3 pekan itu kita masuk untuk peningkatan kompetensi dulu, Sabtu keempat kita menuju. Kalau misalkan dalam 1 pekan itu dalam 1 bulan ada 5 pekan ya jadi ada bonus 1 bulan. Kalau tahun di sini pakai kurikulumnya kita kurikulum kita. Tapi untuk ditunjang dengan mengeluarkan plusnya kita. Ada lagi, ada masuk seperti bahasa Arab itu kan juga berhubungan pekan. Nah itu gambar-gambarannya. Jadi untuk mengamalkannya kita dengan bahasa Arab, kemudian SKI, IHA, terus TIK dan koordinasi. Bahasa Jawa kan sudah mengamalkan wajib. Bahasa Inggris itu sekarang kan kalau sekolah lain kan bahasa Inggris masih yang real nama itu belum menjadi mata pelajaran pilihan ya. Kalau kita dari awal memang berdiri kita sudah ada mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris masuk ke itu kerjasama dengan pemerintah. Contohnya kita kalau untuk lembaga lain ya kerjasama dengan kalau untuk meningkat yang ada kaitannya dengan peningkatan itu ya. Contohnya misalkan kalau tadi yang tentang dengan untuk sholat gitu ya, sholat dan untuk Al-Quran itu kerjasama dengan pihak luar itu dari foundation. Tapi pemerintah ya, yang pemerintah bukan yang dari luar. ada dari luar juga. Oh ada dari luar. Kalau yang dari luar tadi foundation kita akan melakukan dari materi BPGP dari besar kemudian ya terus kemudian selain itu kalau dengan instansi lain misalkan dengan kesehatan kita terus kemudian dari AIN juga ada LOU juga dengan itu namanya untuk support perusahaan kita
magang jurusan HP dari kampusasi ekonomi dengan internal sendiri kalau dari internalnya kita lebih ke istilahnya penguatan terhadap guru juga, karena memang beberapa guru itu ya semuanya sih ya, semuanya itu kan harus konsisten gitu ya. Nah itu harus istiqomah jadi memang untuk, tapi ini sudah alhamdulillah terbentuk sistem ya. Di sini kan di bawahnya kepala sekolah, kemudian saya wakil. Nah itu di bawahnya itu ada tim. Untuk protein itu kita ada tim, ada tim itu ya masing-masing ada tim itu, kemudian koordinator di sekolah siapa, di pengurus siapa, itu kan membentuk tim untuk bagian kalau untuk kelemahan sih ya itu ya saya rasa tadi konsistensinya itu ya terus semuanya. oh ya maaf lupa yang tadi mengenai toleransi ini kan memang untuk toleransi kita kemarin karena kita menghitung jumlah siswa ya kan ya, untuk menghitung jumlah siswa dalam sekian dan kalau misalkan kita berupaya untuk semaksimal mungkin itu ada penambahan, artinya kalau misalkan ini ya ada untuk kekurangannya nanti pada sampai saat ini satu orang awalnya untuk bulan-bulan kita sudah diskusi penambahan itu yang diberikan kalau ini tambah belajar. Jadi berdasarkan evaluasi kita pada saat kemarin yang berjumlah 25 itu jamnya kan bisa berbeda harusnya ya. Oh ini lama gitu. Kenapa kok lama? Terus jumlah sekian itu harusnya 40-nya ini sudah direalisasi. Kalau untuk kelas 1 bulan 3 masih 2, tapi kalau kelas 45 sampai 4. Untuk analisis SWOT dari lembaga SD Plus Rahmat ini, yang pertama ada strength. Dari strengthnya itu kekuatan bahwa SD Plus Rahmat ini sudah memiliki visi misi yang terarah. Jadi apapun keputusannya, apapun bentuk kebijakannya pasti akan tetap berlandaskan pada visi misinya. Terus pada kekuatan ini, pelaksanaan program untuk pendidikan ini tercermin dari prestasi siswa, terus dari gurunya juga. Kalau mungkin dari guru itu karena guru tersebut setiap minggunya diberikan arahan atau diberikan workshop setiap di hari Sabtu untuk melatih kompetensi skillnya guru itu tersendiri. Terus kalau dari siswa itu, siswanya lebih diarahkan. Jika ada siswa yang pintar atau suka menyukai olimpiade, itu sekolah bakal mengarahkan untuk mengikuti olimpiade. Mungkin kalau dari kelemahan, untuk kelemahan sendiri di SD Plus Rahmat ini sangat minim sekali, yaitu tentang konsistensi dalam melaksanakan program-program yang sudah ada. Mungkin dari segi kebersihan, yaitu dalam pembiasaan membuang sampah, dari segi guru maupun murid harus sering-sering diingatkan, harus sering-sering dikontrol, diawasi apakah mereka sudah menjalankan program tersebut dengan benar, dengan baik. Ini dari segi keagamaan juga, pembiasaan sholat harus juga sering diingatkan, sering diawasi apakah murid-murid ini sudah melakukan dengan benar.
juga ada opportunity atau peluangnya. Mungkin peluang menurut kami itu peluang di SD Plus Rahmat ini sangat memiliki yang kekuatan yang besar. Jadi peluangnya itu lebih besar karena SD Plus Rahmat ini juga membangun jaringan antara orang-orang di sekitar. Terus mereka ini juga memiliki kemitraan juga. Jadi untuk peluang dalam kegiatan itu pasti banyak sekali. Dari siswa itu siswa diberikan arahan untuk melakukan olimpiade atau diarahkan untuk olimpiade tapi olimpiadanya itu internasional, tidak hanya nasional tapi juga internasional, bahkan di luar negeri, dan juga mencapai prestasi tersebut. Selanjutnya mengenai ancaman. Untuk ancaman ini kurang lebih hampir sama dengan kelemahan, yaitu tentang konsistensi dari SD Plus Rahmat ini. Konsistensi dari guru maupun murid juga harus sering dikontrol lagi, harus sering diingatkan lagi. Tapi dalam hal ini ancaman yang paling besar yaitu bisa berdasarkan faktor eksternal, yaitu persaingan antar sekolah-sekolah, dan juga dari faktor internal yaitu konsistensi tadi, kemungkinan kurangnya komitmen dari guru maupun dari siswanya. Kalau menurut aku dari perspektifku, kita kan udah tahu nih visi-misinya dari SD Plus Rahmat ini sudah jelas, yaitu terwujudnya generasi soleh-solehah yang beriman, bertakwa, berkarakter, berbudaya, berprestasi, dan berkelanjutan. Dan visi itu sudah direalisasikan secara bertahap. Jadi kita ini sudah tahu gitu loh program belajar gimana dari pendidikan yang sudah kita wawancara. Dan menurutku visinya itu sudah berjalan dengan lancar, terus diterapkannya juga sudah oke.